Selanjutnya kita menginjak pada pembicara ketiga, yaitu Ibu Siska Damayanti SSI MPhAT dengan topik Overview Sport Genomic, The Sciences Behind Sport Perform of the Future. Baiklah, sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Beliau tamatan dari Bachelor of Science University of Udayana tahun 2001. Kemudian beliau mendapatkan Master of Clinical Biochemistry Farmasi Fakulty di Universitas Pajajaran pada tahun 2019. Pengalaman kerja beliau juga lumayan banyak, yaitu sebagai Laboratory Information Service Prodia Clinical Laboratory tahun 2006 sampai 2013, dan kemudian sebagai Regional Product Executive Prodia Clinical Laboratory tahun 2014 sampai 2015. Selanjutnya beliau sebagai Product Specialist Prodia Clinical Laboratory 2015 sampai sekarang. Di sisi lain, beliau juga sebagai Reviewer of Molecular and Cellular Biomedical Science tahun 2018. Dan yang sekarang beliau sebagai Reviewer of the Indonesia Biomedical Journal tahun 2019 sampai sekarang. Banyak sekali Bu, ininya pengalaman pekerjaannya. Selamat datang Ibu, dan waktu kami persilahkan kepada Ibu Siska. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Laksmi Duarsa atas perkenalannya. Terima kasih kepada seluruh jajaran KONI Bali dan juga para hadirin semua yang telah bergabung pada siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Prodia ya untuk siang kali ini kita sharing dari aspek laboratorium yang terkait juga dengan sport dan tentunya dengan medical science ini. Terima kasih kepada pembicara sebelumnya, Dr. Ardiata dan juga Prof. Wayan Sukayaste. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih sekali kesempatannya pada pagi hari ini ya Dok. Saya ingin mempresentasikan sedikit dan juga sharing sebenarnya ini karena ternyata ini tuh ada satu wadah gitu Dok ya yang mungkin memang kita tuh tidak pernah mengetahui sebelumnya ada conference seperti ini yang luar biasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan perkenalan atau overview sebenarnya perkembangan dari salah satu teknologi di laboratorium yang saat ini telah berkembang, yaitu salah satunya adalah genomic science gitu ya Dok ya. Dan di mana ini kaitannya dengan sport dan juga medical science, yaitu adalah sport genomic. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang terkait bagaimana sih peranan sains di belakang daripada performa dari olahraga ini yang nanti ke depannya atau di masa depan mungkin ya yang bisa berkembang dari saat ini bisa digunakan secara aplikasi klinisnya seperti apa. Nah, kalau kita ketahui tadi juga Dr. Adiarta sudah sampaikan, Prof. Sukayas juga sudah sampaikan bahwa memang setiap individu ini mempunyai satu ability, kemampuan secara natural untuk berolahraga, terus kemudian bagaimana sih olahraga yang tepat yang justru mungkin akan meningkatkan kinerja atau performa gitu ya, bukan malah justru menurunkan. Nah, tapi kita lihat sendiri bahwa sebenarnya performa daripada atlet ataupun juga orang yang berolahraga ini sangat kompleks gitu. Contohnya yang simple gitu, apabila dua orang dengan jenis kelamin yang sama, umur yang sama, terus kemudian mempunyai experience atau pengalaman yang sama, atau misalnya training yang sama yang diberikan dengan waktu juga durasi yang sama, ternyata tidak memberikan hasil atau performa yang sama di kedua orang tersebut. Misalnya yang salah satunya di akhir training dia bisa meningkatkan dari muscle-nya, tapi yang sedangkan yang satunya tidak memberikan efek apa-apa gitu. Nah,
dari hal itu juga apa sih sebenarnya kinerja dari berolahraga ini? Nah, ini mungkin sedikit gambaran ya Dok ya, dan juga para peserta lainnya yang hadir ini. Misalnya kita lihat Arnold Schwarzenegger, siapa yang nggak tahu ya, yang nggak kenal, atau Dean siapa yang memegang pelari gitu ya, memenangkan rekor. Nah, ini tuh segala performernya dia itu yang terkait dengan massa otot, kemudian regenerasinya, kecepatan, agility, kemudian kekuatan, metabolic rate, dan segala sesuatunya itu kayaknya tuh udah performanya itu udah sempurna banget tuh, bagus banget gitu yang bisa didapatkan oleh mereka gitu. Nah, tapi apakah memang Arnold Schwarzenegger ini menjadi seperti ini serta-merta gitu ya, langsung gitu, instan kah, atau tidak ada proses, atau tidak ada faktor, atau tidak ada intervensi, atau mungkin Dean ini mendapatkan rekor-rekornya karena memang talenta kah gitu, atau dia tidak melakukan training yang luar biasa gitu, tapi memang karena sudah bawaan, atau memang dia bekerja keras supaya bisa mendapatkan hasil yang seperti itu. Nah, dari hal itulah yang kita ingin kulik sedikit sebenarnya secara sainsnya ini apa sih yang dibalik dari performa yang baik itu yang mempengaruhi tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi juga sudah disampaikan ya oleh Dr. Adiarte bahwa olahraga itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi, dan ini terkait juga performanya. Nah, salah satu yang highlight di sini adalah bagaimana sih training gitu ya, atau olahraga ini bisa mendapatkan kinerja yang baik. Dan itu tentunya pasti terlepas daripada frekuensi, kemudian latihannya, bebannya, dan durasinya. Nah, ini adalah yang salah satu adalah yang menjadi potensialitas untuk mempengaruhi dan bisa kita treat secara baik, yaitu dari genetik. Sebenarnya hal ini itu sudah dibicarakan jauh sebelumnya gitu ya, perkembangan daripada keilmuan daripada genomik ini untuk bidang olahraga ini sudah pernah disampaikan oleh chef dari kepala dari sport US volleyball di Amerika gitu ya, bahwa sebenarnya itu yang mencapai suatu kesuksesan atlet gitu ya, atau olahragawan untuk mendapatkan suatu kesuksesan tertentu itu adalah salah satunya dari bagaimana sih sebenarnya genetik dia yang menyusun gitu. Nah, kemudian juga dari ini juga salah satu tokoh yang banyak dibicarakan pada saat keberhasilan Olimpiade di tahun 2000-an itu, bahwa Prof. Lee ini memberikan statement juga bahwa sebenarnya kita nggak bisa nih menempatkan sebuah keledai di satu race kuda gitu. Jadi maksudnya tidak bisa memaksakan daripada sebuah atlet ini, oh ini dia harus sepak bola gitu, oh ini dia harus atlet atau maraton atau yang lainnya, tanpa misalnya kita tidak mengetahui secara based on profil genomiknya atau karakteristiknya atau keunikannya dia yang membawa atau yang menyusun tubuhnya. Sehingga itu tadi berkaitan erat bahwa mencapai suatu kesuksesan dari sebuah performa berolahraga dari atlet ataupun olahragawan ini juga ada satu faktor, yaitu dari genetik makeup yang membuat. Nah, ini adalah suatu anugerah yang baik ya, genetik yang menyusun kita ini gitu, dan inilah yang juga menyebabkan kita tuh berbeda satu dengan yang lain. Mungkin secara basic sainsnya adalah kita mempunyai DNA yang sama, itu sekitar 99,9% antara satu individu dan individu yang lain gitu. Nah, DNA yang sama itu ada sekitar 0,1% yang berbeda, yang menyebabkan kita itu menjadi satu karakteristik yang unik gitu, yang menjadi lebih personal kitanya itu. Nah, di mana kalau kita lihat di dalam populasi yang umum gitu ya, ada 1% perbedaan di dalam populasi itu, yang tadi di antara satu dengan individu yang lain 0,1% perbedaannya itu, ini dikatakannya adalah satu basa. Jadi DNA kita yang tersusun dengan basa nukleotida itu ada satu yang berbeda, itu namanya single nucleotide polymorphism atau yang kita kenal dengan variasi genetik, di mana ini akan menyebabkan memang terjadinya protein
yang dihasilkan dari perbedaan DNA kita yang kecil ini, itu yang akan memberikan fungsionalnya juga bagi satu individu dengan individu yang lain juga akan berbeda. Nah, ini mungkin gambaran ilustrasi mudahnya bahwa ini satu dengan yang lain ini walaupun susunannya sama, ada satu bahasa yang berbeda, ini yang akan bisa menyebabkan dia berbeda. Misalnya rambutnya satu keriting, satu lurus, atau matanya biru, hitam, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita ibaratkan kayak sebuah tulisan atau rangkaian kalimat, kalau ada satu huruf yang berbeda atau typo, maka itu akan terjadi suatu pembacaan yang berbeda dan juga mungkin arti yang akan disampaikan akan menjadi berbeda pula. Nah, dari hal itulah yang membuat memang menjadi satu dengan yang lain itu menjadi sangat unik gitu, atau menjadi satu karakteristik yang baik. Nah, lalu genetik variasi ini sebenarnya bisa digunakan untuk kita bisa lebih personalize dalam menentukan nutrisi. Kemudian kita bisa memprediksi risiko kita terhadap suatu penyakit, dan kemudian juga bisa menentukan bagaimana farmakologi atau penggunaan obat-obatan itu, apakah kita berdasarkan genomiknya ini berbeda satu dengan yang lain, apakah lebih cepat di metabolisme kah obat tersebut atau dia lebih lambat, sehingga pasti akan mendapatkan risiko. Begitu pula juga dengan exercise atau sport. Nah, di sini variasi genetik ini bisa menjadi satu hal pembeda atau yang bisa membuat kita dikelompokkan menjadi grup-grup yang berbeda, tentunya dengan variasi genetik kita masing-masing. Lalu sebenarnya manfaatnya apa gitu ya dengan kita mengetahui variasi genetik ini? Kalau kita lihat memang itu tadi bahwa genetik marker atau penanda genetik yang bisa melihatkan dari susunan kita ini bisa menentukan variabilitas daripada performan kita di setiap individu gitu. Nah, tentunya ini akan berkaitan dengan bagaimana daya tahan maupun juga kekuatan, dan juga tadi mungkin recovery-nya, dan juga mungkin capacity kita dalam intake oksigen atau aerobic capacity. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau setiap individu tuh punya satu hal yang unik gitu, dari perbedaan SNP tadi atau satu bahasa nukleotida tadi, itu bisa dia meningkatkan performa atau mungkin dia tidak memberikan efek dengan adanya paparan dari mungkin dari nutrisi atau dari trainingnya tersebut, kemudian atau malah justru melemahkan seperti yang tadi juga sudah banyak dibahas oleh Dr. Adi. Nah, jadi tidak ada one size does not fit all. Jadi tidak ada hal yang bisa mungkin kita sama ratakan secara general gitu ya. Kalau ingin kita lebih ke arah yang fokus atau goal yang kita tuju masing-masing. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh, mungkin Usain Bolt ini udah terkenal sekali ya, mungkin dari kalangan atlet, terutama atletik yang dia memang mempunyai rekor banyak sekali gitu ya tentang lari sprint gitu. Nah, apakah memang ada gen khususkah dia yang dia miliki gitu ya, yang bisa menunjukkan bahwa oh dia performanya memang sangat bagus gitu. Nah, jadi secara profil genetik ada beberapa gen yang berperan. Ini salah satu beberapa contoh saja yang ingin saya sampaikan, dan ini hanya sebagai pembuka paradigma wawasan kita bahwa memang profil genomik ini baik untuk bisa kita ketahui untuk meningkatkan kinerja dalam berolahraga. Nah, salah satu contohnya adalah gen ACTN3 ini, yang dia merupakan gen yang berperan dalam otot skeletal ya, fiber otot skeletal itu. Nah, kemudian ini dia akan berkoordinasi untuk tahapan kontraksi. Nah, sehingga kalau memiliki variasi genetik yang baik di ACTN3 ini, yang di sini digambarkan adalah memiliki alel C, atau yang di sini sudah mempunyai kayak brand itu adalah R. C ya, C yang dimana ini yang baik gitu. Kemudian kalau dia misalnya ada variasi di mana alelnya itu T, dia maka akan mempunyai variasi yang akan menurunkan daripada jumlah alfa aktinin 3 ini, sehingga memang nanti terkait dengan muscle-nya atau ototnya ini
dia akan lebih rentan terjadi kerusakan. Nah, terus kemudian bagaimanakah gambarannya variasi genetik ACTN3 ini kok bisa ke arahnya bisa menunjukkan performa atlet yang lebih baik ya. Secara studi yang sudah dilakukan secara meta-analisa gitu ya, bahwa memang kalau memiliki alel CC pada gen ACTN3 ini, ataupun dia hanya memiliki satu variasi atau heterozigot ya, maka memang ini secara volume dan juga kekuatan dari ototnya itu akan lebih baik, dan dia bisa memberikan waktu untuk sprint itu lebih cepat, dan untuk proporsi daripada fast twitch dari fiber ototnya itu dia juga akan lebih cepat. Sehingga salah satu yang dimiliki oleh si tadi Usain Bolt itu dia memiliki variasi genetik ini. Sehingga memang dengan dia mengetahui variasi genetiknya ini, kemudian dia melakukan training yang tepat gitu ya, untuk bisa memberikan kekuatan dari muscle-nya itu sendiri, melatih dengan baik, maka dia akan mendapatkan ekspresi yang tepat. Jadi dengan kita tahu gen kita seperti ini, kemudian diberikan latihan yang tepat gitu ya, terus kemudian nutrisi yang tepat, maka akan jadi nih kesuksesan yang goals yang tadi kita ingin targetkan itu insya Allah bisa didapatkan dengan based on dari genetic profile kita tadi. Lalu selanjutnya tentang aerobic capacity, ini salah satu contoh juga. Jadi udah berlangsung lama sekali untuk secara psikologikal ini bahwa daya tahan dalam melakukan performa dari berolahraga ini suatu hal yang memang harus diperhatikan sekali. Karena kalau kita tahu bahwa tidak sedikit ya atlet yang tiba-tiba pada saat berolahraga mengalami satu kegagalan nafas ataupun juga satu take oksigen yang kurang baik gitu ya, sehingga terjadi suatu penumpukan laktat dan sehingga efisiensi dari dia melakukan performa dalam olahraga itu jadi kurang baik, dan ini memang terkait sekali dari ability atau kemampuan kita untuk berolahraga. Nah, kalau kita lihat di sini jadi memang secara normalnya atau secara naturalnya seperti ini, oksigen itu akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian didifusi gitu ya dari darah, dan kemudian dia akan melakukan fungsinya ke dalam otot kita gitu. Namun apakah setiap orang oksigen kemampuan untuk menyerapnya itu pada saat berolahraga itu akan sama dan semuanya baik dengan dilakukan suatu training yang sama? Nah, itu ternyata ada variasi atau ada suatu faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satunya yang kita bicarakan di sini adalah genetik. Gen yang mempengaruhi dari VO2 max ini adalah gen ADRB, yaitu gen yang berperan dalam beta adrenergic receptor, yaitu ada yang 1, 2, dan 3. Dan di mana ini sebenarnya dia itu berperan dalam meregulasi, jadi mengatur fungsi dan metabolisme dari jantung. Dan kalau pada jaringan jantung, dia akan meningkatkan dari output jantung kita. Kalau di dalam reseptor yang terdapat di dalam jaringan lemak, dia akan membantu untuk produksi energi dari mobilisasi lipid yang ada di dalam jaringan lemak kita. Nah, kalau dilihat di sini di variasi genetiknya, misalnya salah satu contohnya di ADRB1 ini pada gennya di sini ada perbedaan. Kalau yang memiliki alel C, dia ini memiliki kaitan dengan peningkatan dari VO2 max-nya dan waktu daripada exercise atau daya tahannya itu lebih tinggi dibanding yang mempunyai variasi G. Gitu. Nah, begitu juga di ADRB2, maka yang ini perbedaannya, kalau yang alelnya G justru dia performa endurance-nya atau daya tahan endurance-nya pada laki-laki itu lebih baik. Dan juga kalau yang A ini dia memiliki
kaitan dengan peningkatan berat badan, dan juga tentunya dia kebalikan dari yang G tadi, dia mengalami penurunan dari kemampuan dan uptake atau ini penyerapan dari oksigennya. Begitu juga dia pada yang di ADRB3 gitu ya, yang pada wanita juga yang alelnya C ini juga akan mempengaruhi daripada kemampuan dia untuk lari, dan juga nanti kalau yang alelnya G ini terhadap kaitannya dengan aerobic capacity-nya yaitu VO2 max. Daripada hal tersebut ini sangat membantu daripada para atlet gitu ya. Tentunya juga ini akan membantu dari institusinya, dari coachnya untuk bisa menentukan daripada trainingnya gitu ya. Basic daripada genomik ini akan membantu untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk melakukan tentunya olahraga yang baik dan mencapai goals-nya dengan tepat. Nah, lalu apakah bisa melihat resiko injury juga gitu. Nah, tentunya atlet atau olahragawan atau kita yang berolahraga itu tidak luput dari resiko terjadinya cedera gitu ya. Nah, ternyata resiko terjadinya cedera ini juga kita bisa lihat dari variasi genetik kita. Salah satu contohnya adalah dari COL5A1 dan COL6A1. Ini sangat terkait dengan extracellular matrix atau komponen struktur yang menyusun dari muskuloskeletal kita. Jadi ini yang bisa melihat elastisitas daripada otot kita, kemudian konektivitasnya pada jaringan, dan ini yang akan bisa menentukan bahwa kemungkinan kelihatannya resiko injurinya bisa lebih tinggi-kah dari satu individu ini atau lebih rendahkah di satu individu yang lainnya. Nah, salah satu contohnya di gen COL5A1 ada alel T. Nah, di sini dia berkaitan selain dengan resiko injury juga dia terhadap resiko performa atau daya tahan tubuh yang lebih baik. Gitu. Nah, dengan mengetahui daripada juga performa daya tahan lebih baik dan juga nanti bagaimana kemampuan dari regenerasi dari muscle-nya, ini tentu akan menentukan training atau rekomendasi apa yang lebih tepat pada atlet tersebut misalnya, atau kalau misalnya di awal menentukan dia lebih cocok menjadi atlet apa, atau misalnya pada atlet yang sudah established tapi ternyata secara gambaran profil genomiknya dia memiliki suatu resiko injury yang lebih tinggi, maka harus ada bisa langkah-langkah preventif yang tentunya akan dilakukan oleh tim gitu ya, tim dari atlet tersebut agar supaya resiko injurinya itu tidak lebih muncul gitu pada saat latihan ataupun saat pertandingan. Nah, gimana Ibu? Waktunya masih 10 menit, nggih. Baik. Turun. Nah, lalu selain itu tadi kita sudah lihat nih beberapa profil genomik itu bisa menunjukkan bahwa terkait dengan aerobic capacity, kemudian resiko dari terjadinya cedera. Lalu bagaimana sih sebenarnya bisa diaplikasikan? Kalau kita melihat itu kan seperti sebuah suatu, oh iya itu basic keilmuan variasi genetiknya seperti ini. Nah, lalu apakah sains tersebut, perkembangan daripada ilmu tersebut bisa kita aplikasikan gitu. Jadi tidak sebagai sebuah suatu research saja atau sebuah literasi keilmuan saja seperti yang tadi juga Prof. Esa sampaikan, bahwa memang baiknya itu diterapkan dengan baik. Nah, jadi kalau itu sebenarnya akan ada. Nah, ini sebagai suatu juga kesempatan yang baik yang terima kasih kami sampaikan, bahwa kita bisa memperkenalkan nanti bahwa tadi keilmuan dari genomik tadi yang bisa kita terapkan di dalam olahraga itu nanti akan segera hadir gitu ya, untuk bisa diterapkan oleh kita sebagai masyarakat ataupun juga tentunya khususnya pada atlet atau olahragawan atau orang yang ingin melakukan training olahraga seperti itu, untuk bisa melihat bagaimana profil genomiknya dan nanti bisa diterapkan secara praktek sehari-hari. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lihat di dalam
fitur sport genomic itu. Jadi kalau tadi beberapa contoh yang saya sampaikan sebenarnya itu hanya sebagian sekelumit kecil saja, namun dari kita mengetahui profil genomik, kita tuh lebih bisa tahu gambaran yang lebih luas. Dari sebenarnya motivasi untuk berolahraga juga secara variasi genetik ini juga bisa dilihat gitu, sehingga ini bisa menjadi satu modalitas bagaimana sih bisa melakukan suatu training gitu ya, atau suatu program latihan yang sebenarnya bisa untuk meningkatkan motivasi daripada diri kita yang secara misalnya secara gen motivasi untuk berolahraganya itu rendah gitu. Jadi itu bisa untuk sebagai modalitas untuk mengaturnya agar tetap terasa lebih baik dan juga tentunya menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian mengetahui resiko tadi, resiko injury dari joinnya atau terus kemudian fracture gitu ya, atau patah tendonnya, ligamen ataupun juga rasa sakit. Kemudian juga bisa mengetahui manfaat daripada berolahraga ini, kemudian dari muscle profile-nya, dari otot profilnya seperti apa, kemudian bagaimana untuk mengatur juga berat badan yang baik dengan melakukan olahraga tentunya berdasarkan base dari profil genomik ini. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa mengetahui fitur nutrisinya yang terkait dengan bagaimana meningkatkan performa juga dalam berolahraga dengan asupan atau dietary yang tepat berdasarkan profil genomik. Nah, lalu kalau kita lihat fiturnya yang begitu banyak variasi genomik, lalu apa sih yang bisa diceritakan atau apa sih yang bisa kita dapat dari kita misalnya melakukan pemeriksaan atau kita mengetahui dari profil genomik kita ini. Nah, jadi banyak yang bisa sebenarnya kita dapatkan dari kita mengetahui profil genomik yang terkait untuk olahraga ini. Jadi kita bisa mengetahui profil kita olahraga yang cocok itu apa, apakah endurance atau power, kemudian bisa memahami daripada kemampuan kita untuk aerobik capacity-nya secara potensial itu sebenarnya seperti apa, sehingga ini juga akan bisa menentukan daripada trainingnya. Kemudian bagaimana kita recovery-nya, itu juga kita bisa lihat apakah speed recovery atau slow recovery. Kemudian bagaimana bisa tentunya tadi ya mengetahui resiko injury, dan pastinya juga kita bisa mengetahui nutrisi yang tepat untuk bisa maintenance recovery dan juga atau untuk bisa meningkatkan performa dalam berolahraga. Nah, lalu jadi dari hal itu kita mendapatkan keuntungan apa gitu ya. Jadi bisa menstratifikasi. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar mengetahui oh kita unik gitu, tapi sebenarnya jauh daripada itu bisa memberikan gambaran perbedaan bahwa oh iya ini adalah subgrup yang berbeda dari yang lain. Jadi di sini trainingnya atau rekomendasinya ini akan menjadi lebih baik, bisa diestimasi apa sih kebutuhan yang lebih tepat antara satu atlet dengan atlet yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga kita mendapatkan benefit nih, manfaat. Tentunya intervensi dan rekomendasinya itu jauh lebih baik dan lebih tepat, serta tentunya pencapaian atau achievement atau goals yang akan kita dapatkan itu jauh lebih baik dengan kita bisa mengetahui profil genomik, kemudian bisa menstratifikasinya dan mengestimasi kebutuhan dengan baik, sehingga pastinya mendapatkan rekomendasi yang lebih baik dan lebih tepat, dan tentunya adalah achieve-nya itu lebih sukses dan juga goals yang didapatkan untuk kinerja dari performanya itu jauh lebih baik. Nah, sehingga mungkin dari yang saya bisa sampaikan, kita diskusikan ini bisa kita bawa pulang ya, mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat dengan kita mengetahui gitu ya profil genomik kita dalam olahraga ini untuk meningkatkan tentunya performa atau kinerja kita dalam berolahraga ini, sehingga dapat memberikan satu gambaran atau menjadi satu metode untuk mengetahui talenta yang lebih baik, mengidentifikasi daripada kebutuhan itu menjadi lebih tepat gitu untuk dalam olahraga ini, dan menjadikan sport genomic ini suatu hal yang personalized gitu ya, yang personal, yang benar-benar
satu dengan yang lain itu menjadi satu desain yang berbeda, yang tentunya bisa memberikan rekomendasi dan juga pastinya untuk meningkatkan secara langsung dan tidak langsung dari faktor-faktor yang akan mempengaruhi daripada kinerja dari berolahraga ini. Gitu. Terima kasih kepada waktunya saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Laksmi, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih Ibu yang cantik. Paparannya sudah sangat luar biasa sekali. Di sini kita lihat bahwa berbagai faktor sangat berpengaruh untuk kesehatan dan kekuatan kita dalam berolahraga. Salah satunya dari susunan DNA kita, di mana DNA kita punya satu genetik yang berbeda, yaitu pada satu DNA basa. Yang ini bisa mempengaruhi daripada variasi genetik kita yang menyebabkan individu satu dengan lainnya akan berbeda. Baik pada mata, rambut, juga pada kekuatan dalam melakukan olahraga. Sehingga pada satu individu dan individu yang lainnya akan berbeda kekuatannya untuk melakukan olahraga. Kira-kira begitu ya. Luar biasa sekali.